1. Indonesia. Sistem kenegaraan di negara Indonesia. Indonesia dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Perkembangan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 pada masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Islam dibawa oleh bangsa Arab, Persia, dan Gujarat. Saluran yang digunakan untuk menyebarkan Islam yaitu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan lainnya. Perkembangan Islam di Indonesia dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dan dimulainya perluasan wilayah kekuasaan kerajaan. Kemudian Islam juga berkembang melalui dakwah oleh para wali yang dikenal dengan nama Wali Songo. Populasi agama di Indonesia. Terdapat 86,93% penduduk Indonesia yang tercatat beragama Islam pada akhir 2021. Dengan demikian, mayoritas penduduk di tanah air adalah Muslim. Sebanyak 7,47% penduduk agama Kristen, 3,8% beragama Katolik, 1,71% beragama Hindu. Ada pula 2,3 juta jiwa penduduk beragama Buddha, terdapat 0,3% memeluk agama Konghucu, serta 0,5% yang menganut aliran kepercayaan. 2. Thailand. Sistem kenegaraan di negara Thailand. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara dengan luas 513.120 km persegi. Ibu kotanya adalah Bangkok. Kerajaan Thailand pada tahun 1932 dimulai monarki konstitusional. Sebelum itu Thailand dikenal sebagai nama Siam, namun kemudian berganti menjadi Thailand pada tahun 1939. Thailand adalah negara monarki konstitusional di mana bentuk pemerintahan raja melayani rakyat Thailand sebagai kepala negara. Di bawah ketentuan konstitusi Thailand dan pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perkembangan Islam di negara Thailand. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Pattani Raya atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Pattani Darussalam. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep Mahanakon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua. Masyarakat Muslim imigran atau pendatang yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai, Thailand Tengah dan Utara, dan masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Pattani, Thailand Selatan. Pemerintah juga membolehkan warga Muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Populasi agama di negara Thailand. Tidak ada agama negara resmi dalam konstitusi Thai. Kebebasan beragama diberikan kepada seluruh warga negara Thai. Meskipun raja yang disahkan secara hukum harus beragama Buddha Theravada. Menurut sensus 2018, agama Islam sekitar 5,37%, Kristen 1,13%, Hindu dan Sikh 0,18%, Buddha 93,46%, Konghucu dan lainnya 0,03%. 3. Vietnam. Sistem kenegaraan di negara Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara komunis di dunia dan bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Negara ini terletak di ujung timur semenanjung Indochina, kawasan Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Hanoi. Sistem pemerintahan Vietnam adalah parlementer. Perkembangan Islam di negara Vietnam. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab, dan menyebar antara masyarakat Cham. Islam masuk dan berkembangnya di Vietnam, khususnya Islam pada tahap awal tidak bisa dilepaskan dari kehadiran kerajaan dan etnis Champa. Kedatangan Islam di Champa dibuktikan dengan adanya dua buah prasasti Kufi yang ditemukan di Parn atau Panduranga. Prasasti tersebut bertarikh 1039 dan yang satunya bertarikh 1035 sampai 1039 Masehi.
yang membuktikan bahwa orang Islam telah datang dan menetap di Champa sejak pertengahan abad ke-10. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10. Namun, baru setelah invasi 1471, pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan Champa juga mulai memeluk agama Islam. Perkembangan agama Islam di negara komunis Vietnam saat ini, sebagaimana dilansir kantor berita AFP pada tahun 2010 lalu, merilis data jumlah penduduk muslim di daerah tersebut sekitar 1.300 jiwa. Namun, menurut situs religiouspopulation.com, jumlah umat Islam di ibu kota Ho Chi Minh mencapai 5.000 orang. Agama Islam yang berkembang saat ini di Vietnam beraliran Sunni dan Bani. Muslim Sunni yang tersebar di seluruh penjuru negara itu bermazhab Syafi'i. Muslim Bani berkembang di daerah Ninh Thuan dan Binh Thuan. Populasi agama di negara Vietnam. Jumlah Muslim di Vietnam sekitar 1% dari 100 juta penduduk Vietnam. Islam menjadi minoritas di Vietnam karena secara resmi Republik Sosialis Vietnam sendiri adalah sebuah negara ateis seperti yang dideklarasikan oleh pemerintah komunisnya. Selain itu, penganut agama Buddha sekitar 12,2%, Katolik 6,8%, sekitar 30% tak berafiliasi ke agama manapun, dan lainnya kurang dari 1%. 4. Filipina. Sistem kenegaraan di negara Filipina. Filipina secara resmi disebut Republik Filipina. Negara Asia Tenggara ini memiliki ibu kota Manila. Pemerintahan Filipina mengadopsi sistem presidensial, demokrasi perwakilan, dan republik di mana Presiden Filipina adalah kedua kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam pluriform sistem multipartai. Perkembangan Islam di negara Filipina. Islam merupakan agama monoteisme tertua yang tercatat di Filipina. Islam mencapai Filipina antara abad ke-12 melalui Kepulauan Sulu dengan kedatangan pedagang muslim dari Teluk Persia dan pantai Malabar di India Selatan, dan pada pengikutnya dari beberapa kesultanan dan kerajaan dalam Kepulauan Melayu. Islamisasi awal di Sulu dapat diklasifikasi dalam beberapa tahap. Tahap pertama terjadi pada seperempat terakhir abad ke-13 atau lebih awal. Pada tahap ini, elemen-elemen Islam awal diintegrasikan ke dalam masyarakat setempat dan secara bertahap terjadi pembentukan keluarga muslim. Tahap kedua diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-14 dan adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Tahap ketiga adalah kedatangan muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Hal ini ditandai dengan kedatangan Raja Baginda dengan beberapa penasihatnya yang ahli agama yang membuat umat Islam saat itu memiliki penguasa muslim yang menjamin berjalannya proses dakwah. Tahap selanjutnya ialah pendirian kesultanan oleh Syariful Hashim menjelang tengah abad ke-15. Pada saat itu Islam telah menyebar dari daerah pantai ke daerah pegunungan di pedalaman Pulau Sulu. Menjelang permulaan abad ke-16, hubungan politik dan perdagangan yang semakin meningkat dengan bagian kepulauan Nusantara lain yang telah berhasil diislamisasi, menjadikan Sulu sebagai bagian dari Darul Islam yang berpusat di Malaysia. Setelah Filipina merdeka pada 1946, di mana Pulau Mindanao dan Sulu dijadikan bagian dari Republik Filipina, hubungan antara Muslim Filipina dan negara Timur Tengah semakin kuat. Hubungan ini ditandai dengan pengiriman para pelajar Mindanao ke Universitas Al-Azhar dan banyaknya beasiswa yang disediakan oleh negara-negara Arab. Dan kondisi ini, hubungan Muslim Filipina yang pada mulanya berorientasi Asia Tenggara menjadi semakin terbuka terhadap akses langsung Islam di Timur Tengah. Populasi agama di Filipina. Menurut survei agama nasional, sekitar 5,6% penduduk Filipina adalah Muslim, menjadikan Islam agama terbesar kedua di negara tersebut. Namun, Komisi Muslim Filipina Nasional mempersengketakannya dan mengklaim pengikutnya berjumlah sekitar 11% dari total populasi. Agama di Filipina ditandai dengan mayoritas orang menganut kepercayaan Kristen, sekitar 92% penduduknya adalah Kristen. Agama-agama tradisional Filipina masih dipraktikkan oleh sekitar 2% penduduk.
agama Buddha dipraktikkan oleh 2% penduduk oleh berbagai komunitas. Terdapat sejumlah kecil pengikut agama Hindu dan Yudaisme dan Bahai. Lebih dari 10% penduduk tak beragama. 5. Singapura. Sistem kenegaraan di negara Singapura. Republik Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara, yang beribu kota Singapura. Sistem ketatanegaraan Singapura mengambil bentuk Republik Parlementer Perwakilan, di mana Presiden Singapura sebagai kepala negara, Perdana Menteri Singapura adalah kepala pemerintahan, dan sistem multipartai. Terdapat 3 cabang dari pemerintahan Singapura, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang mengacu kepada sistem Westminster. Perkembangan Islam di negara Singapura. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dan dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura, membantu Islam berkembang di daerah ini. Pada tahun 1800 Masehi, pusat pendidikan tradisional berada di Kampung Glam dan kawasan Rochor. Peranan guru-guru dan imam menjadi sangat penting dalam mengembangkan penghayatan terhadap Islam bagi Muslim di Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dengan adaptasi hukum Inggris. Meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. Umat Islam Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam, atau biasa disebut AMLA. Dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam di Singapura terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu migran yang berasal dari dalam dan luar wilayah. Kelompok ini pula akhirnya membentuk kelompok elit sosial dan ekonomi Singapura. Mereka mempelopori perkembangan Singapura sebagai pusat pendidikan dan penerbitan Muslim. Di samping itu, mereka juga sebagai penyumbang dana terbesar untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial Islam lainnya. Populasi agama di negara Singapura. Penduduk Singapura yang beragama Islam terbilang minoritas dan hampir semuanya berasal dari orang-orang Melayu. Jumlah penduduk sekitar 4,99 juta jiwa, sekitar 14,9% penduduk yang memeluk agama Islam, sedangkan mayoritas beragama Buddha 42,9%, ateis 14,8%, Kristen 14,6%, Taoisme 8%, dan Hindu 4%, serta sisanya kepercayaan lainnya 0,6%. 6. Kamboja. Sistem kenegaraan di negara Kamboja. Negara Kamboja yang beribu kota Phnom Penh mempunyai area seluas 181.035 km persegi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, Kamboja adalah sebuah negara kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politika. Raja adalah kepala negara seumur hidup, panglima tertinggi tentara negara, lambang kesatuan dan keabadian negara. Perkembangan Islam di negara Kamboja. Islam tiba di Kamboja pada abad ke-10 hingga abad ke-11. Sebagian besar etnis Cham memeluk Islam pada abad ke-16 hingga abad ke-17 menjelang jatuhnya kerajaan Champa. Menjelang jatuhnya kerajaan Champa, mereka pergi ke daerah lain, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok. Namun terdapat juga etnis Cham di Kamboja dan mereka adalah Muslim. Sebelum Khmer Merah atau peristiwa perluasan rezim oleh Partai Komunis Kamboja, pada 1975, komunitas Muslim Kamboja sebenarnya terdiri dari kaum Cham dari bekas kerajaan Champa di Vietnam yang runtuh pada 1470. Kaum Cham pada mulanya diislamkan oleh para pedagang dan perajin dari Arab dan India. Pada 1975, Islam sudah sangat berkembang di Kamboja. Itu bisa diketahui dari tumbuhnya ratusan masjid dengan sekitar 300 guru agama dan 300 khatib.
Namun penganiayaan di bawah rezim komunis Khmer Merah yang sangat kejam dan otoriter mengakibatkan jumlah mereka terkikis. Setelah pemerintahan Khmer Merah berakhir, aturan terkait agama dipulihkan. Sebanyak 185.000 warga Cham tercatat kembali tinggal di Kamboja pada pertengahan 1980. Masjid pun masih ada yang berdiri. Perlahan geliat Islam kembali menguat meski tak sekuat dulu. Populasi agama di negara Kamboja. Islam adalah mayoritas di masyarakat Cham dan minoritas di negara Kamboja. Mayoritas penduduk Kamboja merupakan penganut agama Buddha, yaitu hampir 93% dari populasi. Selain itu, di Kamboja juga terdapat penganut agama Kristen, Islam, animisme, Yahudi, dan Caudai. Sebanyak 0,4% populasi memeluk Katolik, sementara Protestan dan berbagai variasi Kristen lainnya dianut oleh kurang dari 2% populasi. Jumlah penganut agama Islam diperkirakan sebanyak 2-5% populasi yang didominasi oleh etnis Cham. 7. Myanmar. Sistem kenegaraan di negara Myanmar. Myanmar dahulu bernama Burma, luas wilayahnya sekitar 678 km persegi. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Bentuk negara Myanmar adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini dibuktikan dari nama resminya, yakni Republik Persatuan Myanmar. Sistem pemerintahan Myanmar adalah parlementer semi-presidensial. Perkembangan Islam di negara Myanmar. Islam telah masuk ke Myanmar melalui dakwah, tetapi belum tersebar luas walau telah tersebar ke sejumlah wilayah seperti Arakan. Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Di bagian barat terdapat kerajaan Arakan. Mayoritas penduduknya Muslim, bertetangga dengan Bengal yang merupakan wilayah Islam. Dari sanalah Islam terus meluas ke wilayah Burmania lainnya. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Pada tahun 686 Hijriah, Muslim Tartar bangsa Mongol menginvasi Burmania melalui Cina dan berhasil melengsarkan rajanya serta memberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Sebagian masyarakat masuk Islam dan sebagian lainnya memeluk agama Buddha. Islam di Myanmar bermula dari kaum Muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Organisasi solidaritas Rohingya pernah meminta kepada organisasi konferensi Islam untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas Muslim. Populasi agama di negara Myanmar. Islam di Myanmar adalah minoritas dengan sekitar 4,3% populasi, terutama oleh masyarakat Rohingya, Melayu, orang dari Yangon, dan minoritas lainnya. Selain itu, Buddha adalah agama mayoritas dengan sekitar 88% populasi. Etnis minoritas lainnya yaitu agama Kristen 6,2%, terutama orang Chin, Kachin, dan Karen, dan Hindu 0,5%, terutama oleh orang Indian Burma. 8. Laos. Sistem kenegaraan di negara Laos. Laos secara resmi adalah Republik Demokratis Rakyat Laos. Bentuk pemerintahan Laos juga menganut sistem republik sosialis satu partai. Kepala negara Laos adalah seorang presiden, sedangkan pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Perkembangan Islam di negara Laos. Agama Islam pertama kali masuk ke Laos melalui para pedagang Cina dari Yunan. Peninggalan pedagang Cina, kaum Chin Hao, yang ada hingga hari ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di dataran tinggi dan perbukitan. Selain kelompok Muslim Chin Hao, ada lagi kehadiran kelompok Muslim lainnya di Laos, yaitu komunitas Tamil dari selatan India. Saat ini, sebagian besar Muslim di daerah Vientiane merupakan pembisnis. Muslim Laos didominasi oleh para pendatang dari kawasan Asia Selatan dan juga Muslim Kamboja. Khusus untuk Muslim Kamboja, mereka adalah para pengungsi dari rezim Khmer berkuasa. Kini di Laos diperkirakan ada sekitar 200 orang Muslim Kamboja. Mereka memiliki masjid sendiri yang bernama Masjid Azhar atau Masjid Kamboja. Umumnya mereka adalah penganut mazhab Syafi'i, berbeda dengan komunitas Muslim Asia Selatan di Vientiane yang menganut mazhab Hanafi. Populasi agama di negara Laos. Komunitas Muslim di Laos merupakan minoritas kecil di negara mayoritas Buddha dan mencakup sekitar 0,01% dari populasi.
Komunitas Muslim dapat dijumpai di ibu kota Laos, Vientiane, yang juga memiliki masjid jami. Populasi Muslim sebagian besar bergerak di perdagangan dan mengelola toko daging. Sebuah komunitas kecil Muslim Cham dari Kamboja yang lolos dari Khmer Merah juga ditemukan. Muslim hidup terutama di perkotaan.